Halo my bro, kebetulan malam ini kita mau kupas habis tentang apa sih itu Rockland dan juga Project 90S. Kebetulan malam ini orang-orangnya kumpul semua dan rasa penasaran kita termasuk apa sih untuk kelangsungan bahwa Rockland itu dan juga Rock 90S ya. Pokoknya makanya malam ini kali pertamanya ya, saya penasaran hingga saya mau bertanya dari ini nih teman-teman nih. Ada Pako, ada Bung Oples, ada siapa kamu? Arif, ada Alodi dan juga Balora nih. Jadi orang-orang ini sangat penting sekali di Rockland-nya. Di Project 90-an tuh begitu penting gitu. Makanya saya ini harus minimal saya harus tahu gitu. Apa itu Rockland dan juga Rock 90S. Siapa dulu nih yang mau ngebahas ya tahap demi tahap lah. Sama kamu aja ya. Apa itu Rockland? Itu ya bebas sih, bebas aja. Ini kan official gitu ya. Ini official gitu. Saya serahkan ke ketua dulu nih. Oke, bebas saja. Oke, apa nih, Bah? Pertanyaannya. Ya itu, jadi kenapa lahirnya Rock 90? Perlu diketahui buat teman-teman semua, Rockland itu adalah sebuah produk dari Project 90S. Awal mulanya terbentuknya project dari kita teman-teman tongkrongan. Kita ngumpul, santai, jamming, dan bikin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan musik. Terus kita membuat suatu event yang sifatnya awalnya itu syukuran. Syukuran. Betul. Enggak, maksudnya syukuran tuh dari apanya gitu? Dari Apa? project. Oh, project. Tercetuslah terus tercetuslah project Rockland. Awal kalau nggak salah itu 30 Desember 2023. Oh ya, 31 Desember 2023. Tahun lalu ya? Ya, tahun lalu, 2 tahun kemarin lah ya, kalau hitungan tahun. Itu. Jadi Rockland itu satu produk dari Project 90S. Ya, saya akhirnya sedikit tahu ya kenapa terbentuknya Project 90-an sehingga muncul juga kepanjangan dari rock ini ya. Oh Rock iya. 90-an Cirebon, kalau Rockland itu lebih kita angkat Cirebon Rock Music Festivalnya, Pak. Oh, itu. Jadi memang ke rocknya ya, lebih ke rocknya kita. Iya. Dan alhamdulillah pasca Rockland antusias teman-teman rock itu istimewa. Iya. Makanya ada Rockland 2 sampai tadi terakhir minggu kemarin Rockland No Limit. Nah itu Rockland yang pertama apa tuh? Yang pertama Desember, temanya itu kita nggak bertema ya, temanya rock biasa. Nah untuk yang Rockland kedua itu Rock on Fire, dan yang ketiga ini No Limit. Jadi perlu diketahui nih, my bro. Jadi apa itu Rockland dan juga Rock 90-an untuk teman-teman nih. Untuk teman-teman, jadi makanya sangat penting nih malam ini kita kupas habis lah pokoknya. Nah, habis Rockland itu sendiri setelah berlangsung, apakah ada progres ke depannya seperti apa gitu? Pasti ada. Ada ya? Pasti ada. Dan insya Allah untuk Rockland-nya sendiri itu akan jadi event tahunan, Pak. Wih, berbahaya ya? Iya dong, harus. Harus itu. Harus. Tapi yang saya rasa ya, maksudnya dari konsumsi publik gitu, publik ya, bahwasanya Rockland itu emang menarik gitu, terutama di kalangan para musisi dan juga para ini ya band-band itu terlihat Rockland itu hidup gitu ya, dari
awal munculnya Rockland, kemudian season 2 dan yang terakhir itu ya Betul, No Limit. No Limit ya. Dan itu kebetulan saya hadir langsung dan review beberapa itu ya, menghadirkan John Barlen gitu ya. Iya, kemarin ada berapa band? Oh iya Barlen. Sorry Bang John. Jadi Kemarin itu ada 7 ya. iya ya, 7 band. Guest star semua itu ya. Iya, ada Meteor Bandung, terus ada Sakralika Bandung, ada apalagi tuh Gris Bekasi, terus yang dari Pekalongan tuh apa? Di Sarai, di Sarai Reptism. Dari Cirebonnya sendiri ada Samber Mata sama Koko Grants, dan band pendamping dari John Berhan ada Dirty Dust. Iya. Saya merasakan ini ya, energinya ya di No Limit itu. Karena saya dari awal sampai titik akhir itu emang energinya luar biasa. Tetes terakhir ya. Iya. Oke. Jadi Rockland itu terakhir itu ada ini ya, guest star semua ya. Ya, semuanya guest star. Mewakili Kota Bandung, Bekasi, dan juga Jawa Tengah ya, salah satunya Betul. Pekalongan gitu. Kemudian di Jakarta ada? Ada itu John. Oh iya, John dari itu ya? Jakarta, Oh, betul. luar biasa sih. Dan yang menarik itu talent yang ngiringin ini John Barhen ya, itu semuanya musisi lokal gitu. Jadi Betul. energinya itu ya mantep lah, bisa mewakili semuanya ya para musisi di sini. Betul, ya. betul. Oke. Nah, itu setelah pasca No Limit, ada nggak sih harapan ini untuk kemudian bahwa Rockland itu lebih akan berapi-api gitu? Pasti ada. Iya. Pasti ada harapan Ada ya. itu. Mungkin nanti biar muter Bang Nora bisa jelasin. Apa Pak Ko nih? Ya. Oke. Iya. Jadi, my bro, Rockland itu cukup keren ya untuk ini ya, 2025 dan sebelumnya itu, karena di Cirebon sendiri itu cukup lokalnya ini menarik gitu, karena eksistensinya ya terutama itu, kemudian kekompakan energinya itu luar biasa, dan kita support sama ini ya, Cirebon Rock Music Festival. Nah itu ya kan, jadi mungkin harus berpindah nih sama vokalis terbaik. Oke. Masih terbaik, Bang. Belum legend, Bang, kayak kamu udah Udah, legend. Le. Kalau terbaik Jadi, itu masih ada peringkat berarti. nah sebenarnya muncul itu gagasan awalnya tuh dari siapa gitu? Project. Heeh. Kalau project itu ya saya jelasinnya dari awal lagi muter-muter, Pak. Intinya aja ya, intinya itu project itu kita tuh pengen membagikan musik-musik tahun 90-an tuh, rock tuh biar bergairah lagi, tongkrongan. Soalnya kita kan masa muda di masa itu, Pak. Jadi lagu-lagunya kan kayak Voodoo, Sket, Iya, iya, Sahara, betul. You Cam, itu jadi memorize tuh, Pak. Jadi bangkit Iya. kembali gitu, maksudnya rock tuh bangkit kembali. Dengarkan tuh, my bro. Iya. Memorize. Jadi jangan tegang tuh, santai aja tuh. Jadi sepakat nggak nih, sekiranya begini ya, kita kan karena mungkin ada basic hobi di musik itu sendiri ya, terus kemudian itu bahwa di sini tuh dijadikan ajang gitu. Sepakat nggak kira-kira gitu? Ya. Dijadikan ajang untuk apa ya, katakanlah shelter para musisi di sini gitu. Ya, Ya, bisa. gitu mungkin ya. Tapi kalau saya, ya itu bisa bagus. Cuman saya punya pemikiran jadi kayak project itu semacam jadi kayak akademi tuh, Pak. Oh gitu ya. Jadi menciptakan dari project itu Oh, tercipta karena kan komunitas kumpul nih anak-anak nih musik-musik musisi, jadi bikin band ini, bikin band itu, Oh, bikin iya, itu gitu.
Jadi banyak band yang muncul dari project itu semacam ya bisa dibilang akademi lah. Wah keren tuh. Sampai muncul band metal juga jadi. Iya. Itu loh, harus dikupas tuh. Harus dikupas. Tapi gini ya, maksudnya kita kembali lagi nih. Harus kembali, jangan langsung pulang gitu. Setelah No Limit itu ada reaksi apa gitu, yang terutama band-band yang hadir di sini gitu kemarin tuh, maksudnya kita kan perlu tahu ya, karena kita hanya datang itu cuma jadi penonton, jadi penasaran tuh. Kebetulan saya yang apa ya namanya jadi mengawal menemani ya, jadi si talent itu kan dari kayak Meteor, Chris dan lain-lainnya. Respon mereka sih ya sangat bagus, Bah. Iya. Dengan dia datang ke sini tuh dia udah kasih apresiasi, support dan apresiasi bagus. Responnya bagus. Iya ya. Harus begitu. Kita sebagai tuan rumah tuh emang harus menyambut ya. Harus Ya. maksimal gitu kan. Intinya itu. Nah, untuk kelangsungan Rockland sendiri nih, mungkin jangka pendek nih. Apa yang mau dilakukan gitu untuk tim Mungkin Rockland? Bang Nora ya Project. jelasin ya. Untuk jangka Nah, iya. Jadi dia nih harus. Ya untuk Rockland sendiri sih sejauh ini udah melewati fase kredit ya bah. Maksudnya kayak yang di 2023 juga kita kan hanya sebatas syukuran kan. Iya. Bikin event iseng-iseng gitu kan. Berlanjut ke Road to Rock on Fire di 2024 kan. Nah ini kemarin kita mulai bikin event yang mungkin sedikit showbiz ya, maksudnya ada Betul. tiketing, terus ngelibatin band-band luar kota juga gitu kan. Nah mungkin harapan ke depan sih mudah-mudahan di 2026 Rockland ada lagi gitu loh. Iya. Maksudnya. Tinggal nanti konsepnya apa, ya mungkin kejutan mungkin. Tapi maaf nih, saya mau nanya, Rockland tuh nggak dikhususkan rock ya sebenarnya ya. Sebenarnya lebih all ya. Lebih all. Ya. Awalnya mungkin kita berawal dari project 90-an ya. Mungkin musik-musik yang di era-era rock 90 mau Indo ataupun luar kan. Nah, kebetulan dari awal tuh udah teman-teman yang bergenre di luar rock ya khususnya metal banyak yang support bah gitu loh istilahnya. Jadi ya kebetulan juga mungkin ya kita-kitanya orang juga ya, maksudnya karena ya pernah di skena metal gitu, mungkin akhirnya ya kita intinya yang musik-musik distorsi, musik-musik keras ya boleh lah gitu maksudnya untuk di Rockland gitu, karena kita nggak memandang itu genre musik rock, metal atau apapun itu selama masih distorsi dan berkualitas, ayo kita berangkat bareng gitu istilahnya. Iya. Iya, ya itu tadi pertanyaan saya kan, kemudian waktu No Limit itu kan ada salah satu band yang dua ya, itu yang metal ya. Ya, itu yang di Sara itu ya. Itu kan benar-benar lebih ke slamming death atau metalcore ya mungkin ya. Ya seperti itu lah ya. Makanya saya pertanyakan itu apakah dikhususkan untuk satu Rock band atau metal gitu ya. betul. Tapi sebenarnya itu my bro, jadi Rockland itu enggak membatasi semua genre sebenarnya. Intinya siapapun yang berkreativitas, yang mau berenergi di Rockland ya apapun genrenya ya. Selama distorsi. Nah, distorsi itu. Distorsi. Oke. Saya mau satu kali pertanyaan lagi nih, Pak Nora.
ada nggak kepikiran bahwa Rockland itu menjadi ini ya apa sih besar gitu loh. Seperti halnya itu apa ya? Ya kita minimal mewakili bahwa di Cirebon itu sendiri ini bukan bicara besar atau kecilnya ya. Minimal bisa ada komunikasi dengan apa sih ya? Label terutama nih, terus pihak-pihak yang memang bagiannya itu dikhususkan ke organis gitu. Kemudian bisa menjadi lebih dari No Limit yang kemarin gitu kan. Itu ada nggak? Kalau harapan sih pasti ada, Bah ya, karena biarpun kemarin itu skalanya mungkin masih skala daerah ya, cuman kita sudah melibatkan teman-teman yang dari luar kota gitu kan. Nah, alhamdulillah juga mereka teman-teman yang dari luar kota antusias untuk menjadi bagian dari Rockland. Ya intinya terima kasih untuk teman-teman band yang luar kota kemarin berpartisipasi di acara Rockland. Dari kami, tim official Project 90S, berterima kasih banyak. Kalau untuk next ke depan, Rockland menjadi besar, insya Allah. Intinya minta dukungan semua teman-teman musisi, teman-teman teman-teman yang suka musik keras, musik-musik distorsi. Kita semua di sini butuh energi dari teman-teman semua, khususnya dari teman-teman musisi Cirebon dan sekitarnya. Mudah-mudahan Rockland bisa berlangsung di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan 2026 kita akan gelar lagi. Nah, oke, itu sudah dijelaskan semuanya apa itu Rock 90S, kemudian Rockland dari season awal sampai terakhir No Limit. Nah, ini pertanyaannya lebih tepatnya siapa yang menjawab ya? Karena kenapa Rockland itu harus di sini gitu? Ini nih. Ini nih yang punya tempat nih. Iya, kenapa harus di sini gitu? Iya, penjaga gawangnya nih. Dibagiin aja. Iya. Memang identitas sebuah apa ya kreativitas di awal Rock 90 itu memang di sini ya, tepatnya di sini di Stag Perjuangan. Dan ada keinginan nggak, maksudnya Rockland itu untuk apa lebih tepatnya itu misalkan digelar lagi gitu kan? Apakah kemungkinan tetap di Stag Perjuangan atau memang harus di luar atau memang harus tur ke berbagai kota gitu kan? Ada nggak seperti itu? Kalau ada sih pasti ada, Bayah. Iya. Kebetulan aja di sini Stag Perjuangan yang menjadi awal pergerakan project sendiri, akhirnya tercipta produk Rockland. Kalau untuk di luar sih intinya kita butuh support atau energi dari luar juga yang besar gitu loh. Maksudnya kalau memang kita bisa bekerja sama teman-teman yang bisa memberikan energi itu, ya mungkin bisa juga sih digelar dimanapun gitu loh. Ya tidak menutup kemungkinan. Maksudnya kalau Stag Perjuangan sih ibaratnya ini tempat kita berkumpul di sini, tempat kita suka cita di sini. Maksudnya kebetulan maksudnya sampai 1, 2, dan 3 Rockland di sini itu Stag Perjuangan emang luar biasa, Bah. Maksudnya memberikan wadah, apresiasi teman-teman akhirnya bisa berkreasi di sini. Ya pokoknya intinya Rockland sih bisa di mana aja, yang penting energinya kita butuh energi besar juga gitu. Iya ya. Nah ini pertanyaan terakhir Pak Nora. Terakhir tadi ya. Ini yang sesi keduanya terakhir. Jadi gini. Stag Perjuangan kan posisi lebih tepatnya itu industri musik lokal apa memang hanya menyediakan sarana terus apa ya maksudnya perlengkapan atau lebih ke apa sih maksudnya kalau Stag nih maksudnya?
Mohon izin nih Bang. Iya. Yang saya tahu selama saya di sini hampir 2 tahun, Bah. Maksudnya tuh di sini itu kan banyak teman-teman yang hobi musik. Kebetulan di sini juga ada beberapa instrumen alat yang emang memfasilitasi. Akhirnya kita di sini awalnya sih jamming-jamming aja, Bah. Iya. Jamming-jamming. Nah, akhirnya muncul ide-ide ya itu tadi bikin zona rock, zona akustik, Iya. pokoknya yang berbau musik lah. Intinya sih hanya iseng-iseng bikin arsip aja gitu loh. Nah akhirnya entah nggak tahu kenapa akhirnya tiba-tiba jadi iya sampai akhirnya No Limit seperti ini kan produknya gitu loh. Nah mungkin ya itu tadi karena di sini dikasih apa kesempatan, dikasih tempat, dikasih ruang, akhirnya kita bisa bereksperimen di sini untuk melakukan hal-hal yang mungkin bisa menjadi suatu peristiwa gitu Bah istilahnya. Mudah-mudahan ya Stek Perjuangan tetap eksis, tetap ada, tetap tambah maju, tambah keren lah pokoknya. Mudah-mudahan. Bismillah. Harus tuh. Oke. Jadi gini, my bro, udah dijelasin semua sama Pak Nora bahwa di Stek Perjuangan maupun tempat rumah besarnya Rock 90 itu di Stek Perjuangan. Dan apapun komunitas yang penghobi atau penggiat bisa juga toh istilahnya membuat suatu peristiwa di sini atau acara atau gig bisa ya di sini ya, bisa ya untuk teman-teman nih. Oke, saya mau bertanya sama ini nih dari tadi kamu Ada dendam sama saya. iya. Saya mau bertanya sama si Arif nih. Arif itu lebih memposisikan di Rockland itu sebagai apa gitu. Wajar dong saya harus tahu maksudnya. Harus apa sebagai leadernya atau hanya sebatas operasial atau emang harus diwajibkan sebagai pelengkap Rockland gitu. Saya wajar dong. Kalau bicara leader, ya kalau bicara leader ke saya, iya ada dendam sama saya, ada dendam. Kalau bicara leader di Rockland itu tidak ada leader, gitu loh. Dan setahu saya di dunia musik itu tidak ada leader, yang ada pengalaman ya, gitu loh. Nah, di sini tempat saya berkreativitas, tempat saya mengembangkan otak saya. Jadi ibaratnya kalau kata Bang Nora, otak jangan pernah berhenti gitu loh, harus terus berpikir. Dengan adanya peristiwa ini, itu saya dituntut untuk berpikir terus gitu loh, Bah. Di sini tidak ada leader, tidak ada yang merasa senior, tidak ada. Yang pasti yang perlu digarisbawahi, Rockland itu adalah kejadian yang terjadi di Stek Perjuangan dan ini adalah rumah saya. Kalau saya bicara ini rumah saya gitu loh. Jadi kalau bicara tadi Abah bilang kenapa tidak ada di luar ya kan? Kalau bisa di rumah kenapa harus di luar gitu loh. Kalau nanti kita di luar, kita akan pulang lagi ke rumah. Pasti dong, gitu. Ada lagi pertanyaannya? Yang lebih tajam coba pertanyaannya. Ini kan begini, kita kan mau nggak mau, ini akan menjadi industri besar gitu. Amin. Itu mau nggak mau ya, karena apapun yang bentuknya dipublish, apalagi sebuah ini ya pertunjukan dan lain sebagainya itu kan akan menjadi sebuah industri. Nah, tidak menutup kemungkinan industri itu kan kita butuh persiapan. Kalau itu cuma hanya memberikan sarana dan ya kita harus berkonsep yang lebih kan. Karena kebutuhan kita itu jangan semakin menurun kan. Ya minimal standar lebih dari yang kemarin gitu kan. Minimal ada perbaikan-perbaikan yang sudah dilalui meskipun banyak kekurangannya kan gitu. Nah si Arif sendiri akan ada seperti itu enggak maksudnya? Jelas dong. Jelas Pasti ya. ada, Bah. Dan saya di sini pun tadi yang
Abang nanya sebagai apa? Saya di sini sebagai tim produksi. Oh, tim produksi. Iya, saya tim produksi, Oh. bagian dari tim produksi dan bagian dari tim Rockland, juga bagian dari tim project dan bagian dari tim Stek Perjuangan. Enggak, maksudnya Gitu, banyak sekali karena saya jabatannya banyak di sini. jadi gini, Bro, banyak sekali. Saya agak kebingungan karena begini. Dia kadang-kadang di atas panggung, di atas podium sambil pegang mic gitu. Oh, kalau itu beda, kalau itu komersil ya. Kadang dia bermain bass gitu. Nah itu kan berarti iya talenta banget gitu kan. Terus kemudian ada di tim produksi. Kayak kemarin kamu ngapain? Jam 2 harus selesai. Oh iya saya paham kan. Oh, ya. Jadi, emang apapun ya. Ente itu bagus lah maksudnya. Iya. Iya. Tapi nggak jelas ya kan. Tapi itu harus ada. Jangan di ini. Oke, mungkin itu ya kurang lebihnya ya. Dan ini Fako barangkali nambahin Fako. Udah. Kamu ngambil bahaya. nah, ini harapan ya. Harapan saya sih depannya Rockland tuh Lebih. Metal versus rock. Wih. Itu Metal, ada oke. wacana sebenarnya udah ada wacana. Kalau tuh semesta merestui itu akan terjadi gitu ya. Gitu. Amin, amin. Sebenarnya kita tidak membanding-bandingkan bahwa bukan membenturkan ya. Intinya karena eranya kan saya lahir di era rock. Kemudian ngebandnya tuh lah. Iya, karena emang pada waktu itu ya begitu munculnya di khususnya di wilayah Cirebonnya. Itu munculnya tuh era-era itu. Meskipun di keseluruhan rock itu masih gaungnya. Tapi mungkin lagi musimnya ya metal. Jadi ente harapannya seperti itu ya. Ya trennya Tren itu. Nah ini untuk Alodi nih. Alodi kan pasti orang yang super sibuk nih. Dipastikan seperti itu. Menyangkut Rockland lagi nih. Misalkan kemudian itu Rockland, ada nggak sih semacam dibikin reguler gitu? Entah itu sebulan atau tiap minggu gitu. Oh udah dah. Sudah Udah? pernah, iya. Itu reguler ya termasuknya? Tuh dengerin tuh. Jadi dengerin dulu. Setahun ya, setahun 3 kali. Ya itu sih, jadi kan mungkin banyak pertanyaan di luar sana gitu. Kenapa Rockland setiap muncul ada perubahan yang memang begitu sangat aneh kan. Begitu muncul lagi ini dan banyak pertanyaan itu. Kemudian saya langsung nih malam ini sekalian aja dikupas habis kan ya. Iya kupas tuntas. Tapi gini Siap. misalkan ini kan Rockland itu kalau terhitung dari awal di sini ada aktivitas, Iya. khususnya orang-orang komunitas musik gitu ya. Itu diawali tahun berapa sih? Diawali tahun 2023 bulan 5. Oh iya dah. Akhir bulan 5 ya. Oh berarti Mau 2 ke tahun bulan lalu 6. ya. Setelah silaturahmi Iya, metalhead. setelah silaturahmi metalhead itu, Pak. Oh tapi sebelumnya ada nggak? Belum. Oh belum ada. Belum ya? ada. Malah pertama kali datang yang malam-malam itu kan Abah yang malam Sabtu nyanyi lagu rock 90-an sama Om Fako itu. Ya. Oh. Enggak, maksudnya kan gini, ada info sebelumnya kan ada buat apa ya itu kayak jambore itu. Oh, ada. Oh, iya kan? Ada ya. Sebelum kegiatan Rockland ya banyak event-event musik ya kayak punk, terus Iya kan berarti Vespa, sebelumnya banyak ada ya. banyak. Itu sih yang jadi pertanyaan. Banyak. Terus saya sering kali ketemu sama teman ya, sesama teman musik ataupun penggiat gitu kan, selalu mempertanyakan bahwa Stek Perjuangan itu lebih ke industri atau untuk apa ya maksudnya
untuk tempat show gitu. Sebenarnya sih itu dua-duanya Dua-duanya jalan. jalan ya, Jalan, itu ya? jalan. Gitu ya. Berawal dari kafe. Iya, berawal dari. Tuh, my bro, sekarang lebih jelas kan? Kalau nggak ada begini, nggak bakalan tahu gitu. Iya, itu loh. Ya mungkin itu ya. Jadi semuanya itu tentang Project 90S, Rockland, semuanya udah dikupas habis. Bahkan untuk kelangsungan Rockland itu sendiri, harapannya masih begitu besar. Mungkin bisa jadi Rockland akan jadi versus itu ya, metal. Harapan ente gitu ya, seperti itu apa gimana? Harapan ente. Oh gitu. Harapan berdua nih kayaknya. Metal Ya. versus rock gitu. Event selanjutnya ini sih harapan saya aja ada metal, ada Oh, rock. iya. Porsinya sama gitu maksudnya. 50-50 ya kayak almarhum sama Rumati. Oh gitu ya 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 ya. Iya ya. Jadi gini Ya, kalau mau ditambahin Bang, ya kan? Kenapa tadi Abah bicara metal segala macam? Sebetulnya ini kita main segmented ya. Iya. Awalnya dengan brand Project 90S itu, Betul, betul. ya kan? Nah, Betul. terjadilah Rockland. Nah, Rockland ini masih dibayang-bayangi oleh Project 90S. Padahal Rockland ini adalah produk dari Project 90S yang lingkupnya show. Iya. Gitu loh yang perlu digarisbawahi. Dari show ini kita berhubungan yang dengan distorsi gitu loh. Nah, Rockland No Limit terjadi itu karena adanya beberapa pertanyaan di 2 kali event kemarin. Karena di Rockland pertama itu murni rock 90S. Murni. Ada. Iya. Sepultura nyelip 1. Nah, Ada metalnya. di kedua itu masuk sambar mata, ya kan? Ketiga ditambah sambar mata dengan tensionnya itu adalah di Sare Redemption. Nah, untuk yang keempat nanti itu kita masih belum tahu. Ya, bisa jadi metal semua, bisa jadi rock semua, itu tidak ada yang tahu. Itu tidak pernah tahu. Tinggal ikutin terus akunnya Rockland, gitu aja. Ikutin terus my bro. Ini sama orang-orang Rocklandnya nih. Tambahan deh. Ini mungkin tambahan, Bah. Iya iya iya. Intinya kalau Project 90S itu siapa saja bisa menjadi Project 90S asal bersinergi, Betul, betul. asal punya semangat, asal siapapun itu nggak kita hanya kamuflase aja nih pakai baju sama kayak gini hanya kamuflase aja. Pokoknya siapapun itu bisa menjadi Project 90S asal yaitu tadi bersinergi. Pokoknya itu aja. Ini tanya sama foundernya nih, Pako. Der. Almarhum, oke. Jadi gini, aduh akhirnya lupa ya saya. Saya mau bertanya tuh lupa. Jadi gini, untuk teman-teman ya, siapapun itu bisa di sini kan. Betul, bisa. Jadi untuk mau bikin launching, mau bikin apa ya, karena diawali sama Babat Alas ya pada waktu itu ya. Betul. Jadi Babat Alas itu kali pertamanya khususnya Metalhead Cirebon itu titik kumpulnya di sini dan muncul ide-ide kreatif dan untuk kelangsungannya itu sampai terlahirnya ini ya maksudnya Rockland ya No Limit yang terakhir tuh. Nah ini untuk Pak Ketua. Gimana? Ini enggak maksudnya saya kan bingung ya Rockland itu enggak Bingungnya gimana nih? enggak bingung. Iya. Jadi gini bingungnya kan gini, Rockland itu besar ya. Tapi ternyata cuma hanya ada 5 orang gitu. Apa enggak kesulitan menangani hal-hal yang itu? Kesulitan. Kalau boleh jujur itu kalau sulit. Oh. Semua yang namanya kesulitan itu pasti ada. Iya, tantangan ya, harus Iya ya. betul. Alhamdulillah kita ini kan tim. Jadi kekurangan yang satu itu ditutupi dengan yang lainnya. Jadi kita Gitu ya. saling menutupi kekurangan masing-masing. Enggak, Gitu. bener nggak murni nggak itu ya? Iya, betul. Jadi satu contoh misalnya. Jadi misalnya satu contoh dalam hal istilahnya untuk apa ya kayak visual atau istilahnya itu saya kan nggak terlalu paham hal-hal yang begitu. Bang Nora
lebih menguasai. Iya. Dan untuk istilahnya komunikasi atau untuk apa tuh namanya tuh itu lebih ke saya berarti nanti saya terus ya begitu satu dengan yang lain itu saling melengkapi intinya kayak gitu. Iya. Jadi itu ya, my bro, ini dengerin nih. Ternyata Rockland itu begitu kita ngobrol kupas habis, kemudian kita bisa menghadirkan orang-orangnya meskipun kita sering lihat, sering tegur sapa hai, tapi kan nggak berbicara yang intens seperti ini gitu. Betul. Enggak. Iya. Tapi yang jelas Rockland itu jadi kebanggaannya untuk Cirebon. Jadi kebanggaan tersendiri karena mungkin banyak penggiat, banyak organisasi yang melakukan hal-hal seperti itu ya. Tapi perlu digarisbawahi, tidak lebih ke musik yang ini ya, maksudnya ya, lebih tepatnya musik-musik metal, musik rock. Pokoknya intinya distorsi. Dan di sini Rockland itu begitu sangat peduli. Keren. Oke. Satu lagi Pak, kita mau mengucapkan terima kasih. Kemarin kita tuh belum mengucapin terima kasih. Wah iya dong, Iya. harus disampaikan. Sama intinya untuk teman-teman dan istilahnya teman-teman yang support ya. Saya nggak bisa sebutin satu persatu. Oh sebutin saja, tapi banyak. Ya intinya ada Mas Bro, X Kaligane, ada VIP Studio, ada Haji Wawan, ada Haji Udin, Altar ya, Haji Udin Altar ya, dan masih banyak lagi. Saya nggak bisa sebutin. Edi Posisi Distro juga ada. Dan band-band yang sudah kemarin mengisi acara Rockland, terima kasih untuk Meteor, untuk Sakralika, Chris, Disarai, terus Samber Mata, Koko Grants, dan Dirty Das. Pokoknya terima kasih semuanya. Thank you Bang John, thank you semuanya. Terima kasih atas energinya. Pokoknya matur suwun sangat. Gitu, Bah. Oke, itu yang barusan disampaikan sama official ya Rockland. Bahwasanya Rockland itu malam ini udah deal semuanya. Deal semuanya pokoknya lah. Sudah terjawab semua. Udah terjauh kan. Apapun itu, dan barusan disampaikan ucapan terima kasih untuk para band yang kemarin main di No Limit ya, sama yang support di acara itu juga ya keren lah, karena tanpa kita yang mau melakukan hal-hal seperti ini, padahal hal-hal yang apa ya, capek, lelah, dan Betul. buang terkuras energinya kan. Tapi ya itu tadi kembali, karena kita hobi, Jadi menikmati. jangan sampai lelah otakmu. Kita tetap Harus semangat. semangat. Kamu Semangat. Kalau ini kan maksudnya ke passion ya. Kalau passion itu harus siap buang waktu, buang tenaga, buang energi, dan buang uang. ya. Itu passion. Oke. Ya makanya tadi udah disampaikan kan bahwa kita akan menjadi produksi, ya kan. Mau nggak mau, karena kita lebih identiknya kan ke entertainment. Jadi entertainment itu akan menjadi sebuah produksi yang besar kan akhirnya kan. Mungkin malam ini kita tutup dulu kupas tuntas tentang apa itu Rock 90S juga Rockland. Kita diawali untuk baca doa untuk penutupan. Oke, my bro. Mungkin itu aja ya. Ada yang mau ditambahkan? Barangkali. Kita bareng-bareng ya. Rockland Cirebon Rock Music Festival UY.
Oh ya kayak kemarin berarti ya? Iya, masih uye. Masih UY. Uye. Oke. Cirebon Rock Music Festival. Oh, Rockland dulu ya. Rockland Cirebon Rock Music Festival. Uye. Metalhead, ayolah. Ayolah. Oke. Thank you, Pak. Thank you. Thank you. Terima kasih. Sukses terus sampai sebelum kita enjoy. Oke. Jadi my bro, kita udah kupas tuntas tentang apa itu Rockland, apa itu semuanya. Ternyata di sini apapun itu bentuknya untuk ajang kreativitas dari sisi manapun, yang jelas di sini rumah besar untuk para pelaku seni, musisi, penggiat berenergi di sini. Stek perjuangan keren.